Pewaris yang hilang. Jerry mengejar Robin. Mobil Lamborghini Sian itu menderu kencang meninggalkan area parkir rumah sakit Metro dan membanting setir tanpa mengurangi kecepatan menuju ke jalan raya. Laksana kesetanan, mobil super sport itu melesat bagai anak panah lepas dari busurnya menyalip semua kendaraan yang ada di depan. Kendalikan emosi muka. Ujuk seorang gadis cantik yang duduk di samping pemuda tampan yang menatap lurus ke depan dengan tatapan berapi-api. Sedikitpun pemuda itu tidak menggubris perkataan gadis tersebut membuat gadis itu kembali membuka suara. Kak Jerry, kendalikan emosimu. Jika terjadi kecelakaan, sudah pasti kita berdua akan mati. Lalu siapa yang akan membalaskan dendammu? Kata gadis itu menegur dengan keras. Diam Clara. Bentak pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Sementara itu mobil Lamborghini Sian itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan setelah beberapa lama akhirnya mobil itu tiba di jembatan penghubung antara Metro City dengan Megatown. Begitu mobil itu tepat berada di atas jembatan, Jerry langsung menginjak rem membuat mobil yang berkelajuan tinggi itu menyeret bannya sehingga mengeluarkan asap. Tak lama setelah mobil itu berhenti, tampak pintu mobil itu terangkat ke atas dan Jerry pun keluar dengan cara tergesa-gesa sambil memperhatikan ke sekelilingnya berharap menemukan sosok seseorang di sana. Namun setelah lama berputar-putar, tetap tidak menemukan yang dia cari membuat Jerry mengamuk dan menendang apa saja yang dapat dia tendang untuk menumpahkan kekesalan dalam hatinya. Bangsat itu telah pergi. Katanya kepada Clara yang baru saja keluar dari dalam mobil. Sabar ya sayang. Akan ada kesempatan lain untuk membalaskan sakit hatimu ini. Kata Clara sambil mengelus-elus bahu Jerry. Iya. Maafkan aku yang telah kasar kepadamu. Kata Jerry sembari meraih tangan Clara dan memeluk gadis itu. Aku akan mengantarmu pulang. Kata Jerry sambil menuntun Clara memasuki mobil. Aku tidak bisa tenang jika kau masih dalam keadaan marah seperti ini. Jawab Clara. Sebenarnya salahku juga karena tidak memperingatkan Tuan Syam dan ayah angkat terlebih dahulu agar tidak langsung membawa Tuan Patrick menemui Ivan. Selama ini, baru sekali ini aku memarahi Tuan Syam dan ayah angkat. Sungguh tidak terpuji. Kata Jerry sambil menarik nafas panjang. Sudahlah. Mereka pasti mengerti dan dapat menyelami cara berfikirmu. Tenangkan dulu hatimu, setelah itu baru boleh mengantarkan aku untuk pulang. Kata Clara. Ya sudah. Ayo kita cari tempat untuk sekedar jalan-jalan. Apa kau ingin membeli sesuatu? Aku akan menebus kesalahanku karena telah membentakmu tadi. Kata Jerry lalu menutup pintu mobil di bagian penumpang lalu segera berjalan mengitari mobil dan masuk. Setelah itu, mobil sport itu pun segera meluncur meninggalkan jembatan menuju ke pusat kota Metro. Sementara itu di rumah sakit tampak semua orang kini memiliki raut wajah serba salah dan tidak enak hati. Ini terlebih lagi bagi Tuan Syam, Draco dan Tuan Besar Aaron Patrick. Bagaimana tidak? Karena keteledoran mereka akhirnya rencana yang dibangun oleh Jerry dengan memeras otak beberapa hari ini harus gagal dan hancur berkeping-keping. Berbeda dengan mereka semua, Ivan sendiri saat ini membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis terisak-isak sambil mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang anak, jelas dia sangat malu, marah, kecewa dan merasa telah dibodohi oleh Robin. Dia malu kepada Jerry karena telah membela ayahnya tersebut dari amukan Jerry ketika itu.
Dia juga sangat marah kepada ayahnya yang melimpahkan semua kesalahan seolah-olah Jerry lah yang menjadi dalang dari penculikan itu. Padahal ini hanya akal-akalan Robin belaka. Dia juga kecewa karena harapannya ternyata semu. Berharap bahwa ayahnya benar-benar telah bertaubat, berubah menjadi baik ternyata palsu. Robin justru memanfaatkan dirinya dan kakeknya untuk mengambil alih seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga Patrick untuk dia gunakan demi ambisinya membalas Jerry. Kali ini aku tidak akan melarang atau memintakan maaf untuknya kepada Jerry. Aku berjanji setelah ini akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Patrick guna membantu Jerry memberantas Fardy, Cynthia, serta ayahku. Pasti, kata Ivan penuh tekad. Maafkan aku Sham, dan juga kau Draco. Karena aku terlalu terbawa amarah sehingga menyebabkan rencana Jerry jadi gagal dan akhirnya kalian berdua mendapat teguran keras dari Jerry. Kata Tuan Besar Aaron Patrick. Sudahlah Tuan Besar Patrick. Tidak masalah. Jerry tidak akan terlalu lama memendam kemarahan. Kita tunggu dia tenang dulu. Setelah itu, atur kembali segala perencanaan. Kata Draco. Ivan, kau harus cepat sembuh. Aku akan menempatkan Black dibantu oleh Harry untuk memantau keamananmu di sini. Kata Tuan Sham. Terima kasih Tuan Sham. Kata Ivan. Sudah. Ayo kita antar dulu Tuan Aaron ke Villa Smith atau hotel teratai. Bagaimana menurutmu Sham? Mana yang lebih baik? Tanya Draco. Kita tanya dulu Tuan Muda. Nanti ngamuk lagi dia. Kata Tuan Sham tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Biar aku yang menanyakan kepada anak itu. Kata Draco lalu mengeluarkan ponselnya. Halo. Terdengar suara Jerry menyapa ketika panggilan itu telah tersambung. Di mana kau saat ini Jerry? Tanya Draco. Aku saat ini sedang berada di Metro Mall mengajak Clara belanja. Ada apa ayah meneleponku? Jerry. Aku ingin menanyakan. Menurutmu di mana kami harus mengantar Tuan Besar Patrick? Apakah di Hotel Mutiara atau langsung ke Villa Smith? Tanya Draco. Sebaiknya di Villa Smith saja ayah. Kakek Smith juga tidak memiliki siapa-siapa lagi selain aku dan para pengawalnya. Kata Jerry. Baiklah. Kau jangan membuat masalah. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku atau Sham. Kata Draco mengingatkan. Iya ayah. Kata Jerry singkat. Iya sudah kalau begitu. Kata Draco lalu mengakhiri panggilan tersebut. Ayo Sham. Kita ke Villa Smith. Aja Draco lalu keempat orang itu pun segera meninggalkan kamar VIP tempat Ivan dirawat. Van. Kami juga meminta diri dulu. Kau jangan terlalu banyak berpikir demi kesehatanmu. Kata Ryan menasehati Ivan. Benar Van. Lekas sembuh supaya kita bisa seperti dulu ketika di Star Hill. Kata Daniel pula. Terkadang calon pemimpin harus diuji dengan berbagai cobaan. Tanpa cobaan dan ujian, kau tidak akan bisa menjadi orang yang dinyatakan lolos. Kata Rico bertujuan membesarkan hati Jerry. Iya. Hati-hati juga buat kalian. Saat ini bukan hanya Jerry dan perusahaan miliknya saja yang menjadi target balas dendam dari Megatown. Tapi seluruh orang yang memiliki hubungan dengan Jerry kemungkinan akan menjadi sasaran mereka juga. Kau Daniel dan kau Ryan. Kalian harus lebih berhati-hati. Kata Ivan memperingatkan. Kau tenang saja Van. Jika kita bersatu,
Kekuatan di Megaton bukan apa-apa, kata Daniel. Oke. Mari kita berikan waktu yang cukup untuk Ivan memulihkan diri. Sesuai dengan perintah Tuan Syam, Harry akan tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Kau bisa tenang sekarang, kata Arslan lalu mengajak semuanya untuk meninggalkan ruangan tempat Ivan dirawat. Kecuali Harry yang berjaga di luar, mereka semua kini segera kembali ke hotel teratai. Episode sebelumnya, kacau sudah rencana Jerry. Episode berikutnya, pertengkaran Fardi dan Robin, pewaris yang hilang. Pertengkaran Fardi dan Robin, Megaton. Malam itu iring-iringan mobil memasuki halaman Villa Ramendra di Megaton. Tampak dari beberapa mobil van yang terparkir di depan villa itu keluar para lelaki berbadan tegap lalu seperti berbaris layaknya memberikan honor guard kepada seseorang. Tak lama berselang keluarlah seorang lelaki berpakaian dengan setelan jas warna putih dari dalam mobil mewah yang tadi pertama memasuki halaman villa tersebut. Selamat datang kembali ke villa ini Robin Patrick, kata seorang wanita yang baru saja keluar dari dalam villa tersebut. Terima kasih Cynthia. Aku sangat merindukanmu, kata Robin berniat untuk memeluk wanita setengah baya itu. Namun sebelum itu terlaksana, Cynthia segera menghindar membuat Robin harus menelan kekecewaan. Mari masuk dulu. Masih banyak yang perlu kita diskusikan di dalam, kata Cynthia mengabaikan Robin dan melenggang memasuki villa tersebut. Sialan. Belagu sekali kau ini, maki Robin dalam hati namun tetap juga melangkahkan kakinya memasuki villa itu. Selamat datang kembali ke villa ini Tuan Robin, kata seorang lelaki berbadan tegap sambil tersenyum. Kau masih di sini juga Simon? Tanya Robin. Kemana lagi saya akan pergi, Tuan? Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain mengikuti nona besar, jawab lelaki bernama Simon itu. Ya, kau memang lelaki setia. Kelak kita akan bekerja sama kembali dalam menghadapi musuh-musuh kita, kata Robin sambil menepuk pundak Simon. Kau sampai juga akhirnya di villa ini setelah melarikan diri seperti pengecut dengan meninggalkan ayahku yang saat itu sedang terpuruk. Terdengar satu suara sedikit serak dan kasar dari arah kamar besar yang pintunya terbuka separuh membuat Robin sedikit terkejut. Tidak lama setelah itu keluar seorang lelaki berusia sekitar bawah 40-an mengenakan pakaian seperti ala Jepang sambil menatap tajam ke arah Robin. Sama sekali tidak terlihat keramahan atau persahabatan dari sorot pandang lelaki itu. Ah, Fardi, akhirnya kita bertemu juga di sini. Kau jangan salah sangka kepadaku Fardi. Aku sebenarnya tidak melarikan diri seperti pengecut. Aku justru ingin mengorek keterangan dan informasi di pihak musuh serta mempelajarinya sambil menyusun kekuatan. Bayangkan jika kami berdua mengalami musibah sekaligus. Lalu siapa yang akan membalas kekalahan ini? Itulah sebabnya aku melarikan diri agar suatu saat ketika kau tiba di Megaton ini, aku bisa memberikan sedikit banyak informasi yang berguna kepadamu untuk membalaskan kekalahan mendiang ayah mertua, kata Robin berusaha untuk mengambil hati Fardi. Lalu informasi apa yang kau dapat? Kekuatan seperti apa yang bisa kau susun? Kau tidak lebih seperti benalu bagiku saat ini. Jika kau mengira bahwa kau bisa menunggangi kekuatan yang aku miliki, kau salah besar Robin. Kau tidak lebih dari seorang lelaki miskin saat ini yang sama sekali tidak memiliki kekuatan dan sesuatu. Bahkan untuk makan sekalipun.
Jika tidak karena kakak perempuanku, aku bahkan ingin melemparmu ke kaki lima supaya kau menjadi pengemis atau bahkan kau telah mati terlebih dahulu dibunuh oleh anak Wilson. Kata Fardy. Dari mana kau tahu bahwa anak Wilson akan membunuhku sedangkan berita tentang anak Wilson yang ternyata masih hidup kau dapatkan dari Cynthia dan Cynthia mendapatkan informasi itu dari aku. Kau jangan terlalu menganggap bahwa aku tidak berguna bagimu, Fardy. Jika aku tidak memandang Cynthia sebagai istriku, aku bahkan telah bekerja untuk Jerry dan dari semua yang aku ketahui tentang dirimu, aku bisa saja mendorong Jerry untuk menghancurkan dirimu. Ingat Fardy, aku mengetahui seluk-beluk dalam negeri ini dibandingkan dirimu yang baru tiba dari Hong Kong. Jadi, jaga juga bahasamu. Jangan terlalu kasar karena aku masih mampu untuk membungkammu. Satu lagi. Kau jangan lupakan siapa Robin ini. Kata Robin sambil menepuk dadanya dengan keras. Mengapa aku jadi seperti ini? Dan lihat rekam jejakku selama 20 tahun lebih. Suatu ketika dulu bahwa Metro City, Megatown dan Country Home pernah berada dalam genggamanku. Kalian bisa hidup enak dan kau bisa melanjutkan studi di Hong Kong lalu menetap di sana juga atas jasa-jasa dariku. Jangan jadi kacang yang lupa kepada kulit. Karena ketika kacang telah berpindah tempat ke dalam perut, maka ketika keluar kembali dia tidak lebih baik dari kotoran yang menjijikkan. Kata Robin dengan lantang. Sudahlah. Untuk apa kalian bertengkar seperti ini? Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar. Jika kita bertengkar, pasti akan ada pihak yang merasa diuntungkan. Tegur Cynthia. Kau dengar baik-baik Fardy. Sebelum aku mengenal mendiang ayahmu yaitu mendiang mertuaku, hubungan antara aku dan Wilson hanya sebatas persaingan untuk mendapatkan Elena dan persaingan antara siapa tuan muda yang terbaik di Metro City. Namun setelah dia memenangkan tender proyek Hotel Mega dengan mengalahkan mendiang ayahmu, ayahmu lalu menghasutku untuk menyingkirkan Wilson dengan imbalan menikahkan aku dengan kakakmu ini padahal kami tidak saling cinta. Jika bukan karena aku yang sering membantu, perusahaan ayahmu sama seperti bayi prematur hidup segan mati tak mau. Akulah Robin Patrick rela berkhianat kepada ayahnya sendiri demi hasutan ayahmu dan sekarang, apa balasan darimu? Kau masih kecil ketika itu bahkan terlalu penakut untuk sekedar melawan Kenny cucu William King. Kata Robin kembali mencibir. Sudahlah Robin. Fardy mungkin merasa sangat kehilangan atas meninggalnya ayah kami. Kau harus memahaminya. Kata Cynthia. Apakah kematian mendiang ayah mertua semua kesalahan dilimpahkan kepadaku seolah akulah penyebab kematian orang tua itu? Aku katakan yang sebenarnya bahwa aku telah melarangnya untuk terus menaikkan bid dalam pelelangan itu karena aku telah mencium adanya kesengajaan oleh Daniel dan Ryan untuk memancing emosi ayahmu. Tapi dia tidak mendengarkan perkataanku dan terus menaikkan bid menjadi 2 miliar. Siapa yang mau menanggung akibat dari sesuatu kesalahan yang tidak pernah dia lakukan? Jika kau tidak mau, maka aku secara manusiawi juga tidak mau menanggungnya. Salah apabila aku menghindar untuk kembali membalas orang-orang yang telah mencelakai ayah mertuaku. Jika kami dipenjara berdua atau mati berdua, mau berapa lagi kerugian yang akan ditanggung? Oleh sebab itu aku lari kemudian ketika ada kesempatan, aku akan membantu kalian untuk membalas dendam kepada Daniel dan Ryan atas nama Future of Company. Kau pikirkan itu baik-baik, kata Robin sambil menunjukkan ke arah kepalanya sendiri.
Sudahlah Fardi. Saat ini bukan waktunya berdebat. Ingatlah bahwa aku ini adalah kakakmu. Pengganti ayah sekaligus ibu bagimu. Jika kau tidak mau mendengar nasihat dariku, lalu nasihat siapa lagi yang akan kau dengar? Tanya Cynthia memotong ucapan Fardi. Baik, aku mengalah. Aku menagih seluruh ucapanmu, Robin. Jika tidak, kau akan membayar mahal hutang janjimu berikut bunganya. Aku ingin melihat seperti apa anak Wilson ini. Aku ingin melihatnya. Simeon. Sebarkan undangan dariku ke seluruh pengusaha di dalam negeri ini. Katakan bahwa Fardi akan meresmikan hotel mega yang dimenangkan oleh Ramendra dan sebagai ahli waris, aku yang akan mengoperasikan hotel tersebut. Undang semua pengusaha tua maupun muda dalam acara peresmian hotel itu nanti. Kata Fardi. Siap Tuan Fardi. Besok saya akan mencetak undangan eksklusif dan mengirimkan langsung kepada para pengusaha-pengusaha dalam negeri ini. Kata Simon. Jangan lupa untuk mengundang Jerry William, Daniel serta Ryan ini. Ketiga orang ini adalah target utama bagiku. Kata Fardi lalu berjalan memasuki kamar dan membanting pintu dengan keras. Episode sebelumnya, Jerry mengejar Robin. Episode berikutnya, undangan dari Megaton. Pewaris yang hilang. Undangan dari Megaton. Berita tentang kedatangan Tuan Besar Patrick yang mengungsi ke Villa Smith kembali menghebohkan keluarga Walker dan juga keluarga William. Memang mereka sudah mengetahui tentang desas-desus bahwa villa milik keluarga Patrick itu telah diserang kemarin sore oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan sampai pagi ini, pihak polisi juga sedang mempelajari apa motif dari penyerangan itu. Apakah keluarga Patrick memiliki musuh di dunia bisnis ataukah penyerangan itu hanya bersifat seperti perampokan? Tapi siapa yang berani merampok villa yang memiliki banyak pengawal antara keluarga terkuat di Metro City ini? Tuan Patrick sendiri sampai saat ini berusaha untuk menghindari para wartawan yang ingin mewawancarai dirinya dan juga menolak untuk bertemu dengan pihak kepolisian dengan alasan kurang enak badan sehingga masalah ini menjadi simpang siur. Namun alasan yang paling kuat adalah, bahwa ada persaingan bisnis keluarga Patrick lah yang telah melakukan serangan itu. Tapi tidak sedikit yang menduga bahwa Tuan Patrick telah menyinggung kelompok-kelompok bawah tanah. Tapi itu hanya sebatas dugaan tanpa ada bukti yang konkret. Sementara bagi Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William, ini adalah satu kesempatan untuk kembali berkumpul sekaligus memberikan semangat buat Tuan Patrick dalam menghadapi cobaan. Setelah saling berjanji untuk melakukan kunjungan ke Villa Smith, Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William pun akhirnya tiba di Villa Smith dan langsung disambut langsung oleh si pemilik villa. Leon. Mana bocah bandel itu? Tanya Tuan William begitu dia keluar dari mobilnya ditemani oleh Leonard kepala pelayan keluarnya William. Benar Leon. Kami datang ke sini hanya bertujuan untuk bertemu dengan si Aaron. Kau jangan mengira bahwa aku ingin mengunjungi dirimu. Kata Tuan Besar Walker. Heh para tua bangka tak tahu diri. Aku juga tidak sudi dikunjungi oleh kalian yang sudah bau tanah itu. Bentak Tuan Smith seolah-olah dia lupa bahwa dia juga telah bau tanah. Hahaha. Ya sudah kalau begitu. Minggir kau. Aku mau masuk. Kata Tuan William sambil terkekeh. Woi. Villa ini adalah villaku. Mengapa kau main masuk sembarangan? Tanya Tuan Besar Smith. Masa bodoh.
Sebaiknya kau panggil cucu kita untuk datang ke sini, kata Tuan William. Mau apa memanggil dia datang ke sini? Dia masih marah kepada kita. Ini semua karena ulahmu, kata Tuan Smith. Hieh. Apa kau kira kau juga tidak memaksanya? Buktinya kau setuju denganku bukan? Lagakmu. Untung saja anak itu tidak jadi mengembalikan perusahaan kepada kita, kata Tuan William berusaha membela diri. Biarkan dulu Jerry. Kau jangan mengganggunya. Aku tahu saat ini dia sedang sibuk mengurus urusannya. Kau tidak lihat jika beberapa hari ini dia sangat sibuk. Ini juga demi kelangsungan hidupnya perusahaan, kata Tuan Smith. Ya sudah. Jauhkan wajah jelek pesekmu itu dari hadapanku, kata Tuan William. Pulang kau. Aku tidak mengundangmu datang ke vilaku, marah Tuan Smith. Heh sapi ompong. Kau mengusirku. Ingat ya. Persengketaan antara kita masih belum selesai. Urusan hidung belum selesai, urusan perjodohan belum selesai dan banyak lagi yang lainnya. Kau jangan menambah persengketaan dengan mengusirku dari vilamu ini, ancam Tuan William. Hidung lagi. Terserahlah. Aku sudah malas membahas masalah hidung. Saat ini yang perlu kita bahas adalah apa yang terjadi di Villa Patrick sedikit atau banyak akan berdampak terhadap diri cucu kita. Kau harus tahu itu, kata Tuan Smith. Begini sajalah Leon. Kita harus realistis bahwa zaman telah berubah. Bukankah kau juga yang mengatakan bahwa biarkan yang muda yang bekerja? Selama ini kita hanya membiarkan cucu kita berkembangkan. Nah, biarkan dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Otak tua kita ini sudah tertinggal beberapa level di bawah otak mereka yang masih muda. Tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan saja menyaksikan cucuku itu akan dikeroyok oleh Robin serta keluarga Ramendra, kata Tuan Smith. Dari mana lo tahu itu, Leon? Tanya Tuan William. Itulah kau. Aku diberitahu oleh si Aaron itu, jawab Tuan Smith. Sudahlah. Ayo kita temui Aaron di dalam. Jika kalian bertengkar terus, maka masalah ini tidak akan pernah selesai, kata Tuan Walker menengahi. Baiklah. Mari kita bersama-sama menemui Aaron. Kita bisa membahas langkah apa yang akan kita ambil untuk menghadapi musuh-musuh Jerry ini, kata Tuan William. Semua kekuasaan sudah berada di tangan Jerry. Semua yang kita miliki telah kita berikan kepadanya. Kau pikir apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak lebih dari naga ompong yang tidak memiliki taring. Semua keputusan bukan di tangan kita, kata Tuan Smith. Iya, tapi setidaknya kita juga harus memberikan nasihat dan pesan-pesan bijak kepada cucu kita itu. Kita mana boleh hanya lepas tangan saja, kata Tuan William. Baiklah. Aku akan memanggilnya untuk datang ke villa ini, kata Tuan Smith lalu melangkah untuk memasuki villa. Tapi sebelum dia mencapai pintu, serombongan mobil datang dari arah depan dan berhenti tepat di depan pintu gerbang pagar villa tersebut. Kini dari dalam mobil berkeluaran para lelaki mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan sepatu kulit hitam layaknya seorang pengusaha. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari pengawal Villa Smith itu, mereka pun lalu menunggu di luar pagar untuk menunggu pengawal villa tersebut melaporkan kepada Tuan Smith bahwa utusan dari Megatown ingin bertemu dan menyampaikan undangan kepada pemilik villa tersebut. Tak lama setelah itu tampak dari dalam keluar 5 orang lelaki tua yaitu Tuan Smith, Tuan Walker,
William King didampingi oleh Tuan Leonard dan Tuan Samuel. Hormat kami untuk Tuan Besar Smith. Wah, kebetulan sekali di sini ada Tuan Besar Walker dan Tuan Besar William. Kata ketua rombongan itu membungkuk hormat begitu kelima lelaki tua itu tiba di hadapan mereka. Perkenalkan diri kalian, dari mana kalian berasal dan apa tujuan kalian datang kemari? Kata Tuan Besar William. Maaf Tuan Besar William. Kami adalah utusan dari Megatown. Diutus langsung oleh Tuan kami bernama Fardi Ramendra beserta nona besar kami yaitu Cynthia Ramendra untuk mengirimkan undangan kepada Tuan Besar Smith dalam acara peresmian Hotel Mega yang dimenangkan oleh mendiang Tuan kami yaitu Ramendra pada pelelangan di Gedung Dewan Kota Megatown beberapa waktu yang lalu. Kebetulan bagi kami dan mungkin ini adalah satu keberuntungan bahwa Tuan Besar William dan Tuan Besar Walker berada di sini. Jadi, kami bisa sekalian memberikan kartu undangan kepada kedua Tuan Besar sekalian. Kata utusan tersebut memberikan masing-masing kepada ketiga lelaki tua itu surat undangan eksklusif sambil membungkuk hormat. Baiklah. Katakan kepada tuanmu bahwa kami akan menghadiri acara peresmian Hotel Mega tersebut. Sampaikan juga ucapan terima kasihku kepada tuanmu itu karena tidak melupakan orang-orang tua seperti kami ini. Kata Tuan Smith setelah menerima kartu undangan itu. Kata-kata dari Tuan Besar Smith akan saya ingat dan saya akan sampaikan kepada tuan kami. Kata ketua rombongan itu. Baik. Apakah kalian tidak ingin masuk dulu sekedar minum teh China? Kata Tuan Smith menawarkan. Terima kasih Tuan Besar Smith. Namun kami sangat buru-buru. Masih ada banyak lagi yang akan kami undang. Saya harap Tuan Besar mau memaafkan saya. Dan saya ingin meminta diri untuk kembali ke Megatown. Kata utusan itu dengan hormat. Ya, baiklah jika kau menolak. Sampaikan salamku kepada anak Ramendra itu. Kata Tuan Smith. Akan saya sampaikan Tuan. Kata utusan tersebut lalu mereka membungkuk hormat sebelum memasuki mobil dan segera meninggalkan villa diikuti tatapan penuh selidik oleh kelima lelaki tua tersebut. Di waktu yang bersamaan, Jerry yang ketika itu sedang berada di kantor besar William Group ditemani oleh Daniel, Ryan, Rico dan Arslan juga menerima surat undangan untuk menghadiri peresmian Hotel Mega yang terletak di Megatown. Sambil mengetuk-ngetukkan kartu undangan itu di atas meja, Jerry mulai memandangi keempat sahabatnya yang berada di ruangan itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada maksud tersembunyi di balik undangan ini? Tanya Jerry. Jika kau menanyakan tentang maksud tersembunyi di balik undangan ini, maka aku akan mengatakan bahwa 100% mereka memiliki maksud yang tidak baik. Kata Ryan menjawab pertanyaan Jerry. Bisa kau jelaskan kepadaku menurut dari segi pandangmu? Kata Jerry. Hahaha. Jangankan orang terpelajar seperti kita ini. Anak yang duduk di sekolah dasar pun akan sangat mudah menangkap maksudnya. Mereka, Fardi, jelas ingin mengetahui siapa orang yang bernama Jerry William. Siapa orang yang bernama Daniel, dan seperti apa orang yang bernama Ryan. Terutama Daniel. Mereka ingin tahu seperti apa wajah seorang Daniel yang bisa menyebabkan seorang yang bernama Ramendra berakhir dengan sangat tragis. Kata Ryan. Mati aku kalau begini. Kata Daniel mulai ketakutan. Mendengar keluhan dari Daniel, Jerry hanya mengangkat sedikit tangannya dan berkata, tenangkan dirimu Daniel. Jangan jadikan ketakutan menutupi akal sehatmu. Kata Jerry.
Lanjutkan Ryan. Pinta Jerry. Menurut penilaianku, peresmian Hotel Mega ini adalah sebuah kedok belaka. Tanpa sebuah acara peresmian pun, bukankah Hotel Mega memang tidak pernah menghentikan pengoperasiannya? Jadi, menurutku adalah, kita harus berhati-hati. Ini jelas adalah sebuah taktik untuk menjajaki kekuatan calon lawan bagi mereka, sekaligus menjadi ajang pamer kekuatan bagi Fardi sendiri untuk mengirim pesan langsung kepadamu bahwa Fardi ini tidak mudah seperti pendahulunya. Kata Ryan. Aku juga berpikiran sama seperti Ryan. Kata Jerry. Kalau menurut pandanganku, kau harus datang ke acara ini dengan kekuatan penuh. Selain untuk menandingi ego lawan, kau juga bisa langsung mengirim sinyal kepada pihak lawan bahwa kau juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Atau langsung saja kita ratakan Mega tahun ini dengan tanah. Kata Rico. Aish. Mana boleh seperti itu Rico. Lebih baik menyembunyikan taring di depan lawan dan mengeluarkan taring tersebut untuk memberikan sebuah kejutan. Kata Arslan pula. Lalu, bagaimana menurutmu Kak? Tanya Jerry. Pihak lawan tentu tidak mudah menyentuhmu. Ini karena kau dikelilingi oleh orang-orang yang terkenal haus darah di kota ini. Kesalahanmu di mata Fardi hanya karena kau adalah atasan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buahmu yaitu Ryan dan Daniel. Bagi mereka, tidak sulit untuk mengenalimu karena siapa yang tidak kenal dengan pemilik perusahaan raksasa seperti William Group di Metro City ini. Namun tidak demikian dengan Daniel dan Ryan. Mereka berdua ini jelas adalah target utama setelah Robin tidak jadi dibunuh oleh mereka. Kata Arslan. Setelah berhenti sejenak, Arslan pun melanjutkan. Daniel dan Ryan berkontribusi penuh atas runtuhnya Ramendra Group. Jelas dia akan menjadi target utama. Di sini aku ingin menawarkan diri menjadi Daniel, dan Rico menjadi Ryan untuk menghadiri acara peresmian Hotel Mega tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Arslan. Setuju. Kata Daniel yang memang sudah ketakutan. Aku masih ragu Kak. Ini karena Robin juga berada di samping Ramendra ketika acara pelelangan itu berlangsung. Bagaimana kita bisa mengelabui Fardi? Kata Jerry mengemukakan keberatannya. Kita bukan ingin mengelabui Fardi. Kita ingin menyelamatkan Daniel dan Ryan yang menjadi target mereka. Aku akan membiarkan Ryan dan Daniel menghadiri acara itu dengan muandai mereka berdua ini pintar berkelahi. Tapi akan jadi lain jika mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Rico dan aku adalah kandidat yang tepat. Untuk alasan mengapa Ryan dan Daniel tidak ikut serta, itu bisa kita atur nanti. Yang penting ada pengganti mereka berdua daripada tidak sama sekali. Kata Arslan menguatkan pendapatnya. Jerry yang mendengar pendapat dari para sahabatnya ini hanya bisa mengikuti saran dari Arslan. Lama juga dia berpikir sampai akhirnya ponsel miliknya berdering. Melihat ke arah layar, tampak di sana nama pemanggil adalah kakek Smith dan Jerry pun langsung menjawab panggilan tersebut. Halo kakek, kata Jerry setelah panggilan itu terhubung. Di mana kau saat ini Jerry? Tanya Tuan Smith di seberang telepon. Aku berada di kantor besar William Group Kek. Jawab Jerry. Jerry, aku telah menghubungi beberapa bawahan termasuk Syam, Draco dan yang lainnya. Saat ini di villa juga ada Aaron, Jason dan King beserta kepala pelayan mereka. Kau segera datang kemari sekarang juga dan bawa teman-temanmu yang baru tiba dari Star Hill kemarin itu.
Banyak hal yang harus kita bahas bersama, kata Tuan Smith. Baik Kek. Aku akan ke sana sekarang juga, kata Jerry dengan hormat. Ada apa Jerry? Tanya Daniel. Kakek Smithku menelepon. Dia menyuruh kita untuk datang. Ayo siap-siap. Kita harus segera ke sana, kata Jerry. Sudah. Seperti ini saja. Ayo kita berangkat, kata Ryan. Lalu kelima anak muda itu pun segera turun ke bawah dan memasuki mobil masing-masing. Tak lama kemudian rombongan Jerry dan teman-temannya pun keluar dari area parkir dan dikawal oleh puluhan mobil berangkat menuju Villa Smith di bagian utara Bukit Metro. Episode sebelumnya, pertengkaran Fardy dan Robin. Episode berikutnya, kasihan Draco dan Clara. Ko dan Clara. Mobil Lamborghini Sian berhenti di persimpangan jalan menuju ke arah perumahan menengah ke atas Metro City dan seorang pemuda yang mengemudikan mobil sport tersebut menurunkan kaca mobil dan berkata setengah berteriak. Kalian pergi duluan. Aku akan menjemput Clara sebentar, kata pemuda itu. Jerry, pergilah jemput Clara. Kami akan menunggumu di sini, kata seorang pemuda sebaya dengan Jerry dari dalam mobil Audi R8. Ya sudah kalau begitu, kata Jerry lalu segera berbelok ke kanan menuju ke rumah Draco untuk menjemput Clara. Tidak sampai 20 menit, mobil Lamborghini itu telah tiba dan langsung berbelok ke kanan menuju Bukit Metro diikuti oleh rombongan mobil yang terparkir di bahu jalan. Iring-iringan mobil sport yang dikawal oleh puluhan mobil Mercedes-Benz dan BMW itu akhirnya tiba juga di sebuah bangunan megah nan mewah di bagian utara Metro Hill tersebut. Ketika melihat mobil yang baru saja tiba itu, tanpa banyak tanya ini dan itu para penjaga langsung saja membukakan pintu pagar dan menunduk dengan hormat sambil mempersilahkan rombongan itu untuk memasuki halaman villa yang luas tersebut. Selamat datang Tuan Muda. Silahkan Tuan Muda, kata para pengawal itu dengan sangat hormat. Terima kasih, kata Jerry lalu memarkir mobilnya di halaman parkir. Ketika itu Jerry juga melihat bahwa beberapa mobil yang dia kenal telah terparkir di depan sana. Berarti ayah angkat dan Tuan Syam telah sampai duluan, kata Jerry bergumam dalam hatinya. Ada apa Jerry? Tanya Ryan. Tidak ada apa-apa. Mana yang lain? Suruh mereka keluar dan kita akan masuk menemui kakekku di dalam, kata Jerry lalu segera membukakan pintu mobil untuk Clara. Setelah semua teman-temannya telah berada di dekatnya, Jerry pun akhirnya memimpin mereka untuk memasuki villa itu setelah menginstruksikan kepada para pengawal yang mengiringi rombongannya tadi untuk mengatur posisi menjaga keamanan selama dia berada di dalam villa nanti. Mari, kata Jerry mengajak Ryan, Daniel, Rico dan Arslan untuk memasuki villa tersebut. Bagi Ryan dan Daniel, mereka sudah beberapa kali memasuki villa ini dan mereka tidak kaget lagi. Tapi bagi Rico, Arslan dan Clara, jelas mereka terbengong-bengong menyaksikan kemegahan, kemewahan dan keindahan Villa Smith tersebut. Pantas saja dia disebut sebagai kaisar di Star Hill oleh Ryan dan Daniel. Lihat saja Kak, betapa megahnya villa milik kakek Jerry ini, kata Rico sambil mencubit tangan Arslan. Iya, seumur hidupku, ini adalah kali pertama aku memasuki istana seperti ini. Ini jelas berbeda dengan Lotus Mansion, kata Arslan berdecak kagum. Hei, apa yang kalian bisikkan? Apakah kalian memuji villa milik kakekku yang sudah usang ini?
Lihat ketika proyek real estate di Country Home selesai. Bukit Metro ini tidak ada apa-apanya, kata Jerry tanpa bermaksud sombong. Sementara itu Clara merasakan kegugupan di dalam hatinya ketika akan bertemu dengan kakek Jerry. Ini adalah kali pertama dia akan bertemu langsung dengan Tuan Smith dan Tuan William. Sebagai seorang yang dari sejak kecil dididik dengan cara keras oleh kakek Malik, Clara tidak pernah merasa gugup walaupun dikeroyok oleh banyak orang. Tapi yang ini sangat berbeda. Entahlah. Pada saat itu, sangat sulit untuk menggambarkan perasaan hatinya. Ada apa sayang? Kau tampak pucat. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Jerry kepada Clara. Aku sangat gugup. Entah mengapa hatiku merasa tidak tenang, kata Clara. Tenangkan dirimu dan jangan gugup. Ada aku di sini, kata Jerry sambil menggenggam tangan Clara untuk menguatkan hati gadis itu. Aku takut Kak, kata Clara. Tenanglah. Bersikaplah sewajarnya. Semua akan baik-baik saja, kata Jerry lagi. Wajar dia sangat gugup Jerry. Kali ini yang akan dia temui adalah orang terpandang, terkaya, berpengaruh sekaligus adalah pengganti orang tuamu. Bagaimana dia tidak gugup? Kata Arslan yang mengerti benar suasana hati Clara saat ini. Clara, ingat, ada aku di sini untukmu, kata Jerry lagi dan lagi untuk menguatkan Clara. Clara akhirnya luluh juga dan hanya mengangguk saja. Sementara itu di dalam ruangan pertemuan jauh sebelum Jerry tiba bersama teman-temannya, pembahasan tentang undangan dari Megatown itu telah lama berlangsung dan kini topik pembicaraan mereka beralih ke masalah pribadi Jerry. Draco, aku mendengar bahwa anakmu yang menyelamatkan Jerry ketika dia hanyut dan hampir mati. Aku sangat mengucapkan terima kasih untuk itu, kata Tuan Smith dengan tulus. Iya benar. Aku juga sangat berterima kasih untuk itu. Mungkin jika tidak ada Kak Malik dan anak gadismu, entah apa yang terjadi dengan Jerry-ku saat itu, kata Tuan William pula. Apa yang Anda katakan Tuan Besar? Itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Aku juga mendapat hikmah atas kejadian ini. Bukan maksudku bersyukur atas musibah yang menimpa terhadap diri Jerry ketika itu. Tapi, berkat itu jugalah aku bisa bertemu kembali dengan anak dan istriku setelah berpisah selama 22 tahun. Kata Draco berbicara merendah sambil tersenyum tak enak. Ya. Aku sangat bersyukur mengetahui bahwa Jerry masih hidup. Namun ada satu hal yang menjadi kekhawatiranku, Draco, kata Tuan William. Apakah itu Tuan Besar William? Maaf jika saya memberanikan diri bertanya, kata Draco. Aku mendengar bahwa antara cucu kami dan anak gadismu telah terjalin keakraban. Maaf sebelumnya, Draco. Jika keakraban itu didasari oleh hubungan seperti kakak dan adik, aku tidak masalah. Seperti hubunganmu dengan Wilson. Tapi jika hubungan itu didasari dengan rasa cinta, maka itu sangat mengkhawatirkan bagiku, kata Tuan William. Benar sekali Draco. Ketahuilah bahwa kami ini sebenarnya ingin menjodohkan Jerry dengan cucu sahabatku ini Lorna. Karena dari segi bibit, bebet dan bobotnya sudah jelas. Namun apalah daya bahwa ternyata Lorna itu ternyata telah menjalin hubungan dengan cucu sahabat kami juga yaitu Ivan Patrick. Dan tidak mengapa, karena kami memiliki banyak kandidat yang baik dari segi kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan yang setara dengan kami. Jadi,
Aku berharap kau bisa memahami apa maksud dari kekhawatiran kami ini. Kata Tuan Smith pula. Deyeh. Berdegup jantung Draco mendengar perkataan kedua tuan besar kakek Jerry itu. Namun dengan senyum mengiba, Draco hanya bisa tertunduk dan tersipu mendengarkan perkataan halus itu. Mendadak rasa rendah diri menyelinap di lubuk hatinya dan terus menusuk ke dalam palung hatinya saat ini. Dia jelas tahu diri. Mana pantas burung gagak berdampingan dengan burung merak. Tuan Syam yang sejak masalah ini mulai dibahas hanya diam saja, melirik kasihan ke arah Draco. Andai orang lain, sudah pasti leher kedua orang tua itu telah patah oleh Draco. Tapi kali ini berbeda. Dia juga tidak dapat membantu sedikit pun untuk membela Draco. Maafkan saya yang lalai dalam membendung anak gadis saya Tuan. Lain kali saya akan lebih hati-hati lagi. Kata Draco sambil menatap ujung kakinya. Dulu ketika kau bersama dengan Wilson, kau telah mendapatkan segalanya dan aku tidak pernah melarang kau memanggil kakak angkat kepada mendiang putraku yang malang itu. Bahkan orang-orang juga terkadang memanggilmu dengan sebutan Draco William. Tapi itu juga tidak pernah aku permasalahkan. Tapi kali ini berbeda. Sangat berbeda. Kau tahu bahwa untuk menguasai dan merajai dunia bisnis, seseorang itu selain memiliki pondasi yang kuat juga harus memiliki koneksi yang kuat pula. Seperti kerajaan kuno zaman dahulu. Raja A akan menjodohkan putrinya dengan Raja B, atau dengan putranya untuk membentuk sebuah aliansi. Dan kami ingin membentuk sebuah aliansi yang kokoh dan meninggalkan sebuah warisan dengan pondasi yang kuat sebagai pijakan yang bisa mendorong Jerry untuk berkembang lebih besar, lebih tinggi dan tinggi lagi. Karena tanpa pondasi yang kuat, sebuah bangunan akan runtuh. Aku yakin kau bisa mengerti maksudku itu. Kata Tuan William. Mereka terus menekan Draco tanpa mereka sadari beberapa pasang mata menyaksikan dan mendengarkan apa yang mereka katakan di dalam ruangan itu. Saat itu Jerry, Clara, Ryan, Daniel, Rico dan Arslan sedang berdiri di balik pintu dengan mata berair. Ketika Jerry akan melangkah memasuki ruangan tersebut, satu tangan halus menekan pundaknya membuat Jerry segera memalingkan wajah ke arah pemilik tangan tersebut. Sayang, jangan marah. Tahan emosimu. Jangan dilawan dan biarkan saja. Anggap kau tidak pernah mendengar apa yang mereka katakan. Kata pemilik tangan lembut itu. Tapi... saat ini menghadapi musuhmu lebih penting daripada harus membantah. Jangan marah. Jangan emosi. Kendalikan dirimu. Kata gadis itu lagi dengan lembut membuat Rico yang keras, Arslan yang tegas, Daniel yang gokil dan Ryan yang selalu tenang menjadi menangis berjamaah. Aku bersumpah dengan nama mendiang ayahku dan aku bersumpah atas nama mendiang ibuku. Aku tidak akan pernah lagi bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar menjadi pelengkap dari kepingan-kepingan hatiku selain dirimu. Kata Jerry sambil menyeka air mata di pipi Clara. Sudah jangan seperti itu. Bagaimana kau ingin menemui kakekmu jika matamu merah seperti itu? Ujuk Clara dengan sangat lembut. Iya kau tenang saja. Aku juga sudah terbiasa seperti ini. Yang terpenting adalah berusaha menjauhkan perusahaan dari segala bentuk gangguan yang ingin menjatuhkannya. Setelah itu, dari miskin kembali ke miskin. Kata Jerry. Berulang kali Jerry menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan dengan tenang untuk sekedar menenangkan dirinya. Ingat Kak. Jika kau benar-benar tulus mencintaiku,
Berusahalah untuk tetap tenang dan tidak mendurhakai kedua kakekmu itu. Bisa kan? Tanya Clara. Bisa. Aku berjanji pasti bisa. Kata Jerry lalu menggandeng tangan Clara kuat-kuat dan mengajak Ryan, Daniel, Rico dan Arslan untuk memasuki ruangan pertemuan itu. Kek, aku datang. Kata Jerry dengan senyum lebar ketika dia memasuki ruangan itu dan disambut dengan pelukan hangat dari Tuan Smith, Tuan William, Tuan Patrick dan Tuan Walker. Tuan Sham. Sapa Jerry kepada Tuan Sham yang berdiri mematung. Ayah. Kata Jerry membungkuk meraih tangan Draco lalu menciumnya. Selamat datang Tuan Muda. Kata Tuan Sham sambil tersenyum. Kau telah tiba Jerry. Tanya Draco sambil mengelus rambut pemuda itu dengan perasaan bercampur aduk. Jerry hanya bisa menatap sayu ke arah wajah Draco yang terlihat penuh beban serta tekanan. Menyedihkan untuk seorang penguasa dunia kegelapan harus menerima tekanan seperti ini. Padahal jika tidak ada Dragon Empire, William Group, Smith Group sama seperti bangkai hidup. Baru setelah Future of Company mengambil alih kedua perusahaan itulah kedua naga ompong ini bisa menarik nafas lega. Bantu aku ayah. Bantu aku menghadapi tekanan dari kiri dan kanan pundakku ini. Jika aku tahu bahwa aku hanyalah sebuah alat untuk mencapai sebuah ambisi, maka aku memilih untuk tidak pernah ada. Kata Jerry berbisik ke telinga Draco sambil berpura-pura memeluknya. Jika bukan karena mendiang ayahmu dan kasih sayangku kepadamu melebihi kepada putriku sendiri, sudah lama aku meninggalkan keluarga ini dan menjalankan bisnisku sendiri. Kaulah menjadi alasan mengapa aku mau terhina dan dihina seperti ini. Kata Draco. Terima kasih ayah. Kata Jerry lalu segera berbalik untuk duduk di atas kursi kepala keluarga dan dengan lantang berkata, baik. Kali ini aku datang atas undangan dari kedua kakekku. Kalian semua yang ada di ruangan ini silahkan duduk. Aku tidak suka antara aku dan kalian dipisahkan oleh jarak yang terlalu jauh. Tuan Samuel dan Anda Tuan Leonard, sediakan kursi untuk mereka. Kata Jerry dengan tegas. Dengan senang hati Tuan Muda. Kata mereka berdua lalu bergegas menyediakan kursi untuk Tuan Sham, Draco, Regan, Ryan dan yang lainnya termasuk beberapa orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bersambung dulu ya. Episode sebelumnya. Undangan dari Megaton. Episode berikutnya. Rencana telah ditetapkan. Pewaris yang hilang. Rencana telah ditetapkan. Setelah semua mereka duduk di kursi masing-masing, Jerry secara pribadi menarik sebuah kursi dan mempersilahkan Clara untuk duduk di kursi tersebut membuat Tuan Smith dan Tuan William saling pandang. Hal ini juga membuat Draco merasa tidak enak hati. Lain halnya dengan Clara. Gadis ini menganggap bahwa ini adalah awal dari sebuah perlawanan dari Jerry dan segera memberi isyarat agar Jerry tetap tenang dan mengingat janjinya untuk berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Baiklah. Semuanya sudah sama sekarang. Maka aku akan mempersilahkan kepada para tetua yaitu kakek William, kakek Smith, Tuan Besar Patrick dan Tuan Besar Walker untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang pendapat mereka mengapa dan kenapa sampai mengundang kami untuk datang ke villa ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kata Jerry sambil memberi hormat dengan cara sedikit menundukkan badannya. Kata Tuan William sebelum memulai menyampaikan maksud dan tujuannya bersama tiga sahabatnya yang lain mengundang Jerry dan teman-temannya untuk datang ke Villa Smith ini.
Jerry cucuku. Apakah kau mendapat surat undangan dari Megatown? Tanya Tuan William. Benar kek. Aku mendapat undangan dan kedua sahabatku yaitu Ryan dan Daniel menjelang siang tadi di kantor besar anak perusahaan. Kata Jerry mengatakan anak perusahaan merujuk kepada William Group. Lalu apa rencanamu dengan surat undangan itu? Tanya Tuan William lagi. Saat ini sebelum mengemukakan rencanaku, aku ingin mengetahui dengan maksud tanpa mendahului para tetua untuk sedikit memberikan pendapatnya tentang undangan ini. Kata Jerry mengembalikan perkataan kakeknya tersebut. Baiklah. Kalau begitu bagaimana jika kau saja yang pertama berbicara? Kata Tuan William kepada Tuan Besar Patrick. Menurutku, undangan ini jelas sebuah pemborosan yang diadakan tanpa faedah sama sekali bagi kita. Namun sangat bermakna bagi pihak lawan. Pertama sekali adalah, di sini jelas bahwa Fardi ingin mengisytiharkan bahwa dia telah kembali ke negara ini dan siap melanjutkan perusahaan di bawah panji nama besar keluarga Ramendra. Yang kedua, selain yang saya sebutkan tadi, Fardi ini jelas ingin memperlebar jaringan dengan para pengusaha di negara ini. Dan yang ketiga adalah ingin mengetahui siapa-siapa saja calon lawan yang akan menghalangi jalannya kelak termasuk Jerry William. Kata Tuan Patrick. Ya, aku sependapat denganmu Aaron. Undangan ini tidak sederhana. Apalagi ada Robin yang akan bermain di balik layar. Kata Tuan Walker. Anak itu, tidak habis-habisnya mencoreng arang di wajah tuaku ini. Kata Tuan Patrick sambil mengeluh. Menurutmu, apakah kau akan menghadiri undangan itu nanti? Tanya Tuan Smith. Aku jelas tidak bisa. Jika aku menerima undangan itu, maka sangat dapat dipastikan akan ada pertumpahan darah. Oleh karena itu, sebaiknya aku tidak perlu menghadirinya. Kata Tuan Patrick. Menurutku, kau memang jangan menghadiri undangan itu. Namun tidak demikian bagi kami. Sebenarnya aku sudah resmi mengundurkan diri dari hiruk-pikuk dunia perbisnisan ini semenjak aku menyerahkan perusahaan kepada Jerry. Tapi kali ini aku ingin juga rasanya menghadiri undangan itu. Aku ingin melihat seperti apa anak Ramendra ini yang cukup merepotkan bagi cucuku. Apakah dia begitu sepadan untuk menjadi lawan cucuku ini? Kata Tuan Smith. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah, mengapa Fardi ini turut mengundang kedua sahabatku Ryan dan Daniel. Kata Jerry sambil berdiri dan tegak di depan meja. Apakah kalian berdua juga menerima undangan dari si Fardi ini? Tanya Tuan William sambil memandang ke arah Ryan dan Daniel. Benar Tuan Besar William. Saya dan Ryan juga menerima undangan dari Megatown. Jawab Daniel. Ada udang di balik batu. Jelas ini tidak sesederhana yang kita pikirkan tadi. Kata Tuan William. Kata Tuan Walker sambil mengelus jenggotnya lalu melanjutkan. Yang aku tahu, undangan itu hanya dikirim kepada para pengusaha serta pejabat daerah di Megatown saja seperti gubernur, wali kota dan beberapa anggota dewan. Sementara Daniel ini bukan pengusaha, bukan anggota dewan juga bukan pejabat pemerintah daerah setempat. Begitu juga dengan Ryan. Jadi, kesimpulannya adalah, undangan ini hanya ingin memancing Ryan dan Daniel agar menampakkan wajah mereka di hadapan Fardi. Ini jelas adalah taktik kotor untuk memancing target dengan kedok undangan peresmian Hotel Usang yang telah berusia 20 tahun lebih. Kata Tuan William. Sebelum kami tiba di villa ini,
Aku terlebih dahulu telah berunding dengan keempat sahabatku ini untuk tidak membiarkan Ryan dan Daniel menghadiri peresmian Hotel Mega tersebut dan berencana menggantikan peran mereka dengan Kak Arslan dan Rico. Bagaimana menurut kakek? Tanya Jerry. Oh tidak. Tidak bisa begitu. Daniel dan Ryan harus pergi. Bagaimana menurutmu Syam? Tanya Tuan Smith. Ya, saya sepemikiran dengan Tuan Besar Smith. Ryan dan Daniel memang harus menghadiri acara di Mega tahun itu. Kata Tuan Syam. Anda serius Tuan Syam? Tanya Jerry masih tetap berdiri. Tentu ada alasan mengapa Leon dan Syam berkata seperti itu. Kata Tuan William. Silahkan kemukakan alasan Anda Tuan Syam. Saya akan dengan sangat serius menyimaknya. Kata Jerry sambil mempersilahkan Tuan Syam untuk menguatkan argumennya. Dalam hal politik, musuh saat ini membuat perangkap melalui undangan itu untuk mengukur seberapa dalam kekuatan yang Anda miliki. Undangan ini jelas seperti pedang bermata dua. Dia akan melukai Anda dari atas dan dari bawah jika Anda tidak jeli dalam membaca situasinya. Mengapa saya katakan bahwa undangan ini sama seperti pedang bermata dua? Ini tidak lain adalah, mereka ingin mengetahui seberapa penting Daniel dan Ryan ini bagi Anda. Ketika Anda berusaha untuk menyembunyikan Ryan dan Daniel, di situ Fardi dapat menangkap kelemahan Anda. Sampai bila Anda akan mampu menyembunyikan Daniel dan Ryan di celah ketiak Anda? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Lambat laun mereka akan tahu juga. Dari cara berpikir Anda seperti itulah Fardi akan beranggapan bahwa Ryan dan Daniel ini sama sekali tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri sampai-sampai harus bersembunyi di bawah ketiak Anda. Kata Tuan Syam panjang lebar. Lanjutkan lebih jelas, Tuan Syam. Kata Jerry semakin tertarik dengan cara berpikir mantan agen rahasia dari kesatuan tentara ini. Jangan tunjukkan kelemahan Anda dengan menyembunyikan Ryan dan Daniel, sebaliknya bawa mereka berdua bersama dengan Anda. Pepatah mengatakan bahwa tempat yang berbahaya itu adalah tempat yang paling aman. Jangan berpikir bahwa Fardi ini akan mencelakai Ryan dan Daniel di Mega tahun, apalagi setelah menghadiri acara yang dia buat sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Karena hanya orang gila saja yang meludahi piring tempat makannya sendiri. Dan saya rasa, Fardi tidak sebodoh itu. Kalian berdua harus mengikuti undangan itu dan tunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengintimidasi orang-orang dari Future of Company. Kata Tuan Syam kepada Ryan dan Daniel. Maaf jika aku memotong kata-katamu Syam. Bagaimana jika Fardi nekat mencelakai Ryan dan Daniel ini? Tanya Tuan Walker. Baik. Kita buat rencana tambahan. Orang-orangku akan menyusup terlebih dahulu ke Mega tahun dan Draco sebagai ketua dari Dragon Empire harus mempersiapkan anak buahnya. Begitu panggilan darurat datang, kita semua bergerak menggempur Mega tahun sampai Hotel Mega itu benar-benar rata dengan tanah. Kata Tuan Syam. Tidak sulit bagiku untuk membinasakan Fardi ini. Tapi sistemku adalah, selagi aku tidak memiliki alasan, maka aku tidak akan bertindak. Tapi, sedikit saja orang-orang yang berada di sekitarku tergores karena ulah Fardi, aku tidak akan menunggu lagi. Villa Ramendra akan mandi darah. Kata Jerry dengan mata merah. Itu baru anak angkat Draco. Kata Draco sambil bertepuk tangan diikuti oleh yang lainnya. Jangan takut Daniel dan kau Ryan. Sekali hidup, sekali mati.
Setelah kematian, tidak akan ada kematian lagi. Manusia pasti akan menemui kematian. Tinggal pilih. Mati sebagai pecundang, atau terhormat seperti ksatria. Kata Jerry membakar semangat keberanian di hati Ryan dan Daniel. Aku akan tetap bersama dengan kalian. Kata Arslan. Aku juga. Kata Rico. Aku pun akan mendampingimu. Kata Clara. Oh, tidak. Kau tidak boleh ikut. Ketika aku terluka, aku hanya akan merasakan rasa sakit pada luka itu saja. Tapi jika kau terluka, seluruh jiwa ragaku ini akan menderita menahan sakit. Kau adalah cintaku. Tidak boleh ikut. Kata Jerry dengan tegas. Ehim. Terdengar suara berdehem dari Tuan William membuat Draco dan Clara segera tertunduk dalam-dalam. Kalian masih anak-anak. Semua bisa berubah. Sekarang cinta. Besok sudah berbeda. Kata Tuan Smith. Hentikan omong kosong tentang cinta kalian ini. Lakukan seluruh rencana dengan baik dan fokuskan pikiranmu terhadap perkembangan perusahaan. Omong kosong dengan cinta. Kata Tuan William pula. Tapi, hanya itu yang keluar dari bibir Jerry setelah tangannya digenggam kuat-kuat oleh Clara. Tidak boleh marah. Tidak boleh melawan. Bisik Clara. Baiklah. Jika tidak ada lagi, saya sebagai kepala kedua keluarga besar, membubarkan pertemuan ini. Anda Tuan Syam, segera atur anak buah Anda. Ayah angkat, segera persiapkan anggota Dragon Empire. Anda Paman Regan, hubungi Paman Jeff dan suruh datang ke Metro City secepatnya. Kalian berempat, persiapkan diri. Kita akan bersama-sama ke Megatown memenuhi undangan dari Fardi beberapa hari lagi. Pertemuan dibubarkan. Kata Jerry dengan lantang lalu membungkuk meraih satu persatu tangan keempat naga ompong dan menciumnya sebelum berpamitan untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi menghadiri undangan dari Fardi di Megatown beberapa hari lagi. Episode sebelumnya. Kasihan Draco dan Clara. Episode berikutnya. Pengembalian perusahaan.